Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk PK Card kali ini judulnya Kebaikan Tuhan dalam Masa Pandemi COVID-19 Untukmu. Jadi karena kita sudah hampir mau ke penghujung tahun ini ya, udah di bulan Desember 2020, aku pengen kita kembali mengingat gitu sebenarnya kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini tuh apa. Kita nggak tahu ini sampai kapan, tapi kita akan coba untuk fokus bersyukur gitu ya, dan tahu apa sih yang sebenarnya kebaikan Tuhan dalam masa pandemi ini untuk kita gitu. Oke, kita akan buat untuk pick a card-nya itu 3 pilihan kartu seperti biasanya. Oke, kita mulai. Untuk pile nomor 1. Oke, di sini ada Hello from Heaven. Kelihatan ya. Oke, Archangel Azrael. Your loved ones in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessing. Keren banget tuh. Ini pile nomor 1. Kita pile nomor 2. Moon Cycle. Archangel Haniel. Notice how the moon affects your energy and manifestation and capitalize on this cycle. Oke, kelihatan ya. Oke, kita taruh sini aja deh. Oke, untuk pile ketiga. Aduh. Satu aja. Untuk pile 3. Hop. Oke. Di sini ada Beloved One. Archangel Chamuel. I am helping you with your spiritual soulmate relationship. Kan? Baik. Ya. Untuk teman-teman yang masih bingung kira-kira pile 1, pile 2 atau pile 3 ya, pause dulu, nggak apa-apa videonya. Just take your time, terus ikutin aja intuisinya, kita latih gitu ya di sini. Yang kira-kira menurutmu kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk kamu tuh pile yang mana? Silahkan dipilih. Oke. Ya, kita mulai dari pile 1. Pile 1. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. Oke. Jadi yang aku lihat di sini, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini untukmu sebenarnya kamu sangat dikelilingi oleh orang-orang yang sangat melindungi kamu dengan doanya, dengan cintanya, mulai dari family, mungkin ada teman-teman kamu, orang-orang yang di sekitar kamu, bahkan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, dari keluargamu atau teman-teman kamu yang sangat sayang sama kamu. Jadi Tuhan sudah memberikan berkat dan perlindungannya ke kamu selama masa pandemi ini. Kamu mungkin sudah berhasil terhindar dari segala bentuk penyakit, dari segala wabah, tetap diberikan umur yang panjang, bahkan juga rasa bersyukur hari ini dengan nonton video ini juga kamu baru menyadari, ya benar, aku udah banyak dapat berkat dan rezeki dari Tuhan sebenarnya, dari rezeki kesehatan gitu ya, nggak melulu tentang keuangan juga sebenarnya, dan rezeki yang lain dengan banyaknya orang yang sangat sayang sama aku, yang banyak mendoain aku, yang banyak melindungi aku gitu ya. Jadi Tuhan sudah memberikanmu juga sebuah bentuk keikhlasan dan ketenangan hati dan batin juga, dengan
semua hal yang sudah kamu lalui, bahkan sudah sampai di penghujung tahun ini, di bulan Desember 2020 ya. Kamu sampai sekarang masih baik-baik saja, masih bisa nonton video ini, masih bisa merasakan hari yang penuh syukur gitu dengan adanya mereka di hidup kamu. Oke? Ya, kita akan lebih menelaah kembali Cile. Oke. Jadi aku lihat di sini kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. File 1. Oke, di sini ada foundation and achievement sih. Ini jelas foundation yang lebih kuat lagi, keluarga yang selalu ada buat kamu, terus support dari papa, mama, adik, kakak, suami, istri, anak, kayak gitu. Sama ini Tuhan sudah memberikan kebahagiaan dengan kebaikannya juga Tuhan kepada kamu, nggak cuma tentang kebahagiaan aja, tapi lesson and learn selama 2020 ini dan sampai masa COVID nanti akan berakhir gitu menurutku ya. Jadi kebaikan Tuhan sama ini sudah melindungi kamu, udah menaungi kamu, melindungi kamu dan juga keluarga, memberikan kamu segala macam achievement yang baik gitu ya. Nggak, achievement di kamu itu kan bisa macam-macam ya, entah itu memang terkait tentang studi kamu, karir kamu, atau bahkan hal-hal yang misalnya berbau dengan bisnis mungkin ya. Aku ngeliat di sini lebih ke arah family, tapi ya family ini Tuhan sudah melindungi keluargamu, kamu dalam segala hal gitu. Jadi aku rasa doa sangat penting buat kamu ya, dan juga keluarga kamu gitu. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. Oke. Di sini ada fertility. Oke. Kamu lebih aware lagi dengan intuisi kamu, lebih inline lagi dengan kekuatan hati kamu, batin kamu. Kamu lebih menyadari apa yang sekarang kamu lakukan, apa yang ingin kamu lakukan, kayak gitu. Jadi Tuhan membuka mata kamu, membuka mata batin kamu gitu ya, agar kamu bisa bertumbuh dalam diri kamu gitu. Mungkin dengan masa pause ini ya, masa pause di COVID-19 ini kan mau gak mau orang tuh kayak dipaksa untuk menghadapi dirinya sendiri sebenarnya menurut aku. Jadi kayak ada masa pause gitu ya, yang membuat kita jadi bisa lebih reflektif lagi gitu teman-teman. Oke. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. File 1. Oke, di sini ada never ending story. Oke. Aku taruh sini aja. Ya, kelihatan ya. Oke, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. Baik. Di sini ada mending. Oke. Ya, aku merasa dengan dengan pandemi yang berkepanjangan ini, kamu itu mulai bisa lebih mengenal diri kamu sendiri dan lebih bisa aware terhadap apa yang kamu lakukan ke orang lain juga, terutama di keluarga kamu. Dan kamu tuh sudah mulai memplanningkan gitu ya. Kamu diberikan kayak kesadaran untuk memplanningkan kira-kira nanti aku akan ngapain setelah pandemi ini, aku harus ngapain ketika kalau pandemi ini tetap berjalan. Kamu tuh diberikan
kayak semacam pengetahuan dan juga self motivation dalam diri kamu untuk menjalani ini semua dengan baik gitu. Karena aku rasa kamu kayak dituntut mau gak mau harus berubah, dan Tuhan sudah memberikanmu bakat dan kebaikan atas kebaikannya untuk kamu bisa bertumbuh dalam diri kamu terhadap keadaan ini sekarang gitu. Oke, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu, untuk file 1. Oke, jadi di sini ada gratitude sih, baru aja dibilangin. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmth of the sun. Aku rasa kamu dituntun, diajarkan gitu ya, untuk lebih bisa bersyukur lagi gitu. Kebaikan Tuhan ke kamu selama ini udah sampai sejauh ini buat kamu, buat keluarga kamu, buat orang-orang yang kamu kasihi. Kamu akan lebih bisa menikmati hidup setelah kamu bersyukur setelah ini gitu. Apapun yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, kamu akan lebih positif lagi gitu ya. Oke. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk Mupel 1. Di sini ada Capricorn, kelihatan ya, Capricorn. Oke. Di sini ada four all house. See, ada four, kelihatan kan? Ini four juga. Oke, terus di sini ada moon, ya kan? Jadi di sini kamu itu dituntut untuk, bukan dituntut ya, mau nggak mau soalnya jadi ngomongnya dituntut. Jadi kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk kamu tuh kayak akan lebih aware untuk bekerja keras gitu ya, bekerja keras untuk melindungi apa yang kamu miliki sekarang, melindungi keluarga kamu, untuk berusaha tentang semua keadaan yang masih belum jelas ini kapan ujungnya nanti. Jadi kamu sekarang kayak lebih fokus ke kamu, ke keluarga, ke apa yang kamu sudah capai sekarang. Kamu berusaha untuk bertahan dan berkembang lebih gitu. Itu kebaikan Tuhan tuh untuk kamu file 1 ya. Oke, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu file 1. Oke, di sini ada ya, di sini ada integrating the ego, kelihatan ya. Everything is for me, not against me. Ya, jadi kamu apa ya? Kamu mulai mengerti gitu sebenarnya gimana sih selama ini egonya kamu dalam kehidupan, dan gimana sih kamu cara berpikirnya ketika menjalani hal ini semua gitu. Jadi aku ngerasa kamu udah mulai bisa nge-share apapun ke keluarga kamu, ke orang-orang yang kamu kasihi gitu ya, dan kamu udah tahu kira-kira apa yang menjadi hak kamu dan apa yang menjadi hak orang lain. Kamu lebih aware itu sekarang. Sebelumnya sepertinya kamu belum segininya rasanya untuk melindungi dan juga berkembang lebih gitu. Oke, untuk file 1, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk file 1. Oke, di sini ada I'm sorry. Oke, di sini ada I'm sorry. Defenselessness, right past wrong, uprooting. Kamu apapun yang sudah terjadi, kamu sudah
apa ya, sudah let it go gitu ya, berusaha untuk semua penyesalan kamu udah coba untuk apa ya, tidak membebani kamu untuk menjalankan kehidupan kamu ke depan. Kamu sudah tahu apapun yang sudah terjadi yang lalu, kesalahan-kesalahan kamu lebih bisa kontemplasi ke dalam diri kamu, bisa menemukan diri kamu lebih dengan kamu mengakui apa yang kurang dari kamu, apa yang salah dari kamu, apa yang perlu kamu evaluasi lebih lagi. Dan aku ngerasa kayak kamu lebih bisa menerima lagi apapun itu gitu. Jadi ini menurut aku apa ya, kebaikan Tuhan ke kamu ini benar-benar kayak semacam ketukan kesadaran gitu secara spiritual ya gitu. Oke. Untuk PL1, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu PL1. Oke, di sini ada have faith. Trust your faith in this situation. Oke. Kamu lebih percaya segala sesuatu hal yang memang buat kamu akan terjadi, akan kamu dapatkan. Kamu lebih kuat secara inner self kamu yakin, kamu menjadi lebih yakin untuk melakukan sesuatu yang kamu tahu tujuannya itu memang untuk kebaikan kamu, kebaikan keluarga kamu, dan disitulah kamu akan bertumbuh gitu. Jadi kamu seenggaknya sekarang udah mempunyai strength dalam diri kamu, kayak power lebih gitu, yang aku rasa baru bertumbuh dan menguat lah ya. Kalaupun belum bertumbuh tuh maksudnya kalau sudah bertumbuh lebih menguat lagi, karena sebelumnya kamu kayak kurang balance yang aku rasa gitu. Oke. Untuk file 1, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk file 1. Oke. Ya, di sini ada give back. Today is the day to cast aside normal routines and make your main purpose to serve. It is about giving back without any talk or expectation or getting anything in return. Reach out and touch other people's spirit, as it's highly likely that someone really needs it today. Jadi aku ngerasa kamu diberikan kesempatan sama Tuhan juga untuk bisa take and give yang balance ke orang-orang, bisa membantu orang-orang juga bisa lebih ikhlas ya ngelakuin segala sesuatu. Karena terkadang kita suka memberikan beban ke orang lain dengan harapan-harapan karena keinginan kita. Kamu di sini lebih aware untuk tidak terlalu menuntut gitu ya, dan kamu berusaha untuk memberi ke orang-orang yang sudah peduli sama kamu, yang sudah banyak membantu juga. Mungkin kamu sama ini ke keluarga belum segitunya ya membantu, atau belum sepeduli. Kamu sekarang akhirnya lebih bisa peduli, dan kamu lebih bisa memberi dengan adanya masa pandemi ini gitu. Oke. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu, file 1. Pause. Tadi aku baru ngomong pause, keluar pause ya kan. Di sini ada, kelihatan ya, semoga kelihatan. It's your feeling unsure. If you're feeling unsure about a decision, there's probably a good reason. Take your time and think through. There's no need to rush.
Allow your heart wisdom to guide you. If you feel pressure to act immediately, it's probably a sign that this isn't the right opportunity. Don't worry, because more opportunities will come along, and the right ones will fit like a gorgeous glove. Sorry. Oke, ya. Jadi aku ngerasa kamu memang disuruh untuk pause sekarang ya. Pause dulu, sadari betul apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan, apa yang perlu kamu invest dalam kehidupan, apa yang perlu kamu fokusin sekarang gitu. Sebelumnya kamu mungkin ya itu aku bilang ke distract ke hal-hal yang lain, mungkin gak terlalu fokus ke orang-orang yang sama ini sangat peduli sama kamu ya, kayak gitu, terutama keluarga. Kamu sekarang jadi lebih banyak invest waktu sama keluarga. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu PL1. Oke. Oh my god. notice the blessing dong, ya kan? Notice the blessing. Okay. Gratitude puts us in a position of having instead of wanting, thanking rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessing, we get more blessing. What are you grateful for? Share it with yourself and others, ya kan? Aku ngerasa memang di sini kalian memang lebih fokus ke caranya bersyukur ya. Di sini ada gratitude, kalau kalian juga baca tadi kan. Ini ngomongin tentang blessing, tentang gratitude juga. Jadi aku ngerasa memang posisinya kalian ini udah di kesadaran spiritual, level of awareness-nya lebih tinggi gitu ya, higher self-nya, higher awareness kayak gitu. Aku ngerasa kayak kamu lebih dewasa lagi, lebih bisa diandalkan lagi sekarang. Kamu bisa lebih banyak bersyukur atas kehidupan kamu. Kamu juga lebih bisa berbagi ke orang-orang, terutama keluarga kamu gitu. Oke. Kalau ngomongin tentang zodiak ya, sebenarnya di sini kurang related tentang zodiak, tapi oke, aku akan tetap bacakan untuk zodiaknya. Zodiak yang aku lihat di sini itu ada Capricorn, kemudian aku ngelihat di sini ada Cancer juga. Iya, betul sekali, itu dia. Jadi teman-teman sekalian, aku rasa untuk PL1 ini aja yang bisa aku jelasin ya. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian pengen, kira-kira kakak aku pengen pick a card judulnya ini, silahkan tulis. Nanti aku baca, nanti aku bales. Tulis aja di kolom komen ya. Atau mau ngasih tahu kakak, bener aku PL1, aku ngerasain hal seperti ini, resonate di bagian pause-nya atau bagian apa, nggak apa-apa, tulis aja. Atau mau curhat silahkan, yang penting sopan, bebas di kolom komen aku ya. Terus kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, biasanya saya lakukan di Instagram saya, di Ramia Inggita, bisa di follow. Saya biasanya melakukannya tuh sebulan sekali. Nanti kapannya coba aja lihat di kolom story-nya gitu ya, di story Instagram. Jadi nggak perlu ngedirect message atau message yang di Instagram, nggak perlu. Tunggu aja di kolom story-nya. Nanti bakal aku umumin biasanya sehari sebelumnya gitu ya. Nanti bisa ikutan. Aku biasanya batas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Jadi ya, siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku. Jadi follow aja ya, biar kalian tahu. Oke? Dan nanti aku akan umumin giveaway
tanggal 5 kemarin kan sudah ditutup ya, tanggal 2 Desember sudah aku review. Nanti tanggal 5 aku akan umumin pemenangnya, pemenang dari giveaway aku yang aku udah upload udah dari November ya, yang ada di Instagram aku. Oke. Nanti tunggu aja siapa pemenangnya, oke? Baik, kalau kalian tertarik untuk personal reading, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video YouTube aku, oke? Di situ ada price listnya juga, jadi kalian bisa lihat secara terbuka, oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file 1. Thanks for watching. Bye-bye. Oke, kita ke file 2. Aku senang banget kalau kita tuh sama-sama bertumbuh juga gitu ya. Aku harap dengan kalian bisa lihat video aku membuat kalian lebih damai lagi, bahagia lagi, lebih tenang lagi, lebih bisa banyak bersyukur lagi kayak gitu. Oke. Untuk file 2 ya. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. Moon Cycle kelihatannya, Moon Cycle. Archangel Aniel, notice how the moon affects your energy and manifestation and capitalize upon this cycle. Jadi aku ngerasa untuk yang file 2 kalian ini di kebaikan Tuhan ya dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk kamu diberikan sensitivitas yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kamu mudah mengenali energi-energi sekitar, yang energi yang baik atau tidak baik untuk kamu. Kamu bisa lebih beradaptasi sekarang gitu ya, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masa pandemi ini. Entah sampai kapan kamu berusaha untuk lebih bisa beradaptasi gitu. Dan kebaikan Tuhan ini memang memberikan kamu semacam kekuatan untuk bisa mengikuti dan menghadapi segala macam perubahan itu. Oke. Kita akan lebih telah kembali untuk file 2. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. Oke. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. File 2. Oke, di sini ada financial and material changes. Aku tadi udah bilang ada semacam perubahan. Ini angka 5 juga tentang angka perubahan. Jadi aku ngerasa ada semacam pergerakan lesson and learn sebenarnya di sini. Financial and material changes. Kebaikan Tuhan untuk kamu dalam masa pandemi ini adalah yang terkait tentang material things, financial kayak gitu ya. Hal yang berbau grounding, aku ngerasa secara karir, secara keuangan, secara hal yang kamu investasikan secara material, entah itu apa yang kamu rasakan gitu ya. Oke. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk file 2. Mental conflict. Oke. Kamu lebih aware tentang apa sih yang sebenarnya mengganggu kehidupan kamu sama ini, pikiran-pikirannya menghambat kamu gitu. Mungkin kamu selama ini punya mental block something yang kayak aku nggak bakal mau jualan sate, aku nggak mau jadi pembisnis. Tiba-tiba Tuhan memberi kamu opportunity untuk jadi pembisnis gitu. Kamu bakal mengalami breakthrough ya di sini.
sesuatu hal yang berubah yang kamu nggak akan sadari gitu. Ternyata aku bisa loh ngelakuin ini gitu. Oke. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. File 2. Di sini ada thinker. Kebayangkan? Aku beneran ini mah. Kalian bener-bener dikasihin apa nih? Masa pandemi ini untuk bisa berkontemplasi, berpikir kembali gitu tentang kehidupan kalian. Oke. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk file nomor 2. Breathe. Oke. Aku ngerasa kamu akan lebih tenang lagi sekarang gitu. Lebih bisa mengikhlaskan dan menenangkan pikiran kamu yang jelas. Aku rasa mungkin kamu orangnya sangat thinker ya. Sangat tipikal orang yang mudah resah, seakan kayak dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar oleh ekspektasi kamu gitu, seakan kayak waktu itu nggak cukup untuk melakukan segala yang kamu pengenin, berharap waktu pandemi ini segera selesai gitu, masa pandemi ini segera selesai, seakan itu membuat kamu tuh stres awalnya aku rasa. Tapi di sini kamu akan diberikan semacam tiket kebebasan dari kepusingan kamu menghadapi masa pandemi ini. Stres sebenarnya kamu tuh awalnya aku rasa ya. Oke. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. File nomor 2. Oke, di sini ada love is not about finding love, you are love itself. Help me, Lord, to send so much compassion and caring to the inner child that I always remember I myself am love. Oke. Jadi aku ngerasa memang kamu di sini diberikan gitu ya kebaikan Tuhan sama masa pandemi ini. Semacam kesadaran untuk bisa lebih mencintai diri kamu sendiri gitu. Bukan hanya untuk mencintai orang lain, bukan hanya peduli tentang orang lain, tapi lebih menemukan diri kamu, mencintai diri kamu, menerima diri kamu lebih gitu. Oke. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. File nomor 2. Ya. Oke, di sini ada illuminating the truth. Oke. I am willing to see things clearly no matter the outcome. Kamu bakal dapat clarity gitu yang aku rasa. Entah ini sudah terjadi, entah ini belum, tapi kamu akan mendapatkan clarity yang kamu butuhkan. Kamu kayak semacam bingung atas suatu hal dan kamu akan dapatkan jawabannya. Itulah kebaikan Tuhan yang diberikan kepadamu pada masa pandemi ini gitu. Dan aku ngerasa memang sudah saatnya gitu. Sudah saatnya kamu tahu dan sudah saatnya kamu sadar gitu. Oke. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk file nomor 2. Oke. Di sini ada We the Haters. Deep love, mother's milk, birth as a portal. Oke. Jadi memang masa pandemi ini ngebuat kamu seakan lahir kembali jadi sosok yang baru. Karena aku ngerasa disinilah karena kamu semakin sensitif terhadap sekitar, terhadap orang-orang, terhadap diri kamu sendiri, bahkan alam ya yang aku rasa udah in tune gitu kamu jadi lebih bisa merasakan lebih,
lebih bisa menghargai lebih ya, lebih bisa merasakan cinta itu bukan dari secara horizontal yang artinya tuh antar manusia aja, tapi secara vertikal juga. Cinta Tuhan kepada kamu bisa merasakan lebih gitu sekarang, betapa Tuhan melindungi kamu, betapa kamu itu sudah sangat dicintai oleh Tuhan. Sampai detik ini kamu tetap sehat, tetap diberikan penghidupan, lebih bisa berkembang sampai sekarang, dimana orang-orang di luar sana mungkin banyak menghadapi hal yang lebih gak enak daripada yang kamu hadepin. Kamu diberikan kesempatan lebih, kamu diberikan rezeki lebih, kamu diberikan hal yang orang-orang lain di luar sana sebenarnya stuck gitu. Kamu bisa berkembang di sini, bahkan kamu diberikan Tuhan kebaikan untuk dapat clarity, dapat jawaban atas segala kegundahan kamu selama ini. Itu yang aku rasain. Oke, untuk file 2, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk file 2. Di sini ada love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. Sesusah apapun keadaan kamu kemarin, sesusah apapun keadaan kamu nanti sampai pandemi ini selesai, aku rasa kebaikan Tuhan ke kamu akan diberikan kekuatan lebih untuk bisa hopeful lagi, lebih bisa kuat menghadapi segala sesuatu, lebih bisa yakin atas segala hal yang sudah diberikan kepada kamu. Itulah yang terbaik. Kamu mempunyai keyakinan yang lebih lagi kepada jalan Tuhan. Itu yang wow gitu menurut aku ya. Oke, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk file nomor 2. Oke, di sini ada. Di sini ada Saturnus. Kelihatan ya. Di sini ada Saturnus, di sini ada Scorpio. Di sini ada Seven of House. Jadi aku ngerasa di sini itu kamu lebih kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk kamu itu fokus ke mengharmonikan segala sesuatu hal yang sudah terjadi, mau itu tragedi, mau itu orang yang ada di hidup kamu selama ini. Kamu lebih bisa berdamai dengan itu semua. Kamu bisa mencapai titik kedamaian dalam diri kamu dengan mengerti apa sih yang selama ini kamu sudah lalui, kenapa sih mereka seperti itu, apa akhirnya efeknya mereka terhadap diri kamu sekarang gitu. Kamu ya, aku rasa emang lesson and learn-nya gitu ya, aku ngerasanya. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk file nomor 2. Stay connected. We are all born connected to Spirit, often known as the divine source. Yet many of us have a tendency to pull away from that connection as we journey through life in this physical world. Now is an important time to reconnect to the source. Keadaan ini semua, tragedi itu semua yang kamu udah alami, kamu hadapi, yang kamu temui orang-orang dalam hidup kamu itulah takdir gitu. Itulah perjalanan hidup
yang memang demi kebaikan kamu gitu, karena dengan begitulah kamu akan terketuk secara kesadaran spiritual lebih untuk bisa terhubung dengan orang-orang yang ada di hidup kamu, maupun terhubung dengan inner self kamu, juga terhubung secara spiritual terhadap Tuhan juga gitu. Karena ini kan aku ngerasa kalian tuh connect-nya tuh secara horizontal dan vertikal gitu. Horizontal tuh beneran ke antar sesama manusia, ke hewan, ke tumbuhan, ke alam gitu, dan ke secara vertikal langsung kepada Tuhan juga. Kamu udah mencapai harmoninya gitu, aku rasanya gitu. Jadi masa pandemi ini wow banget buat kamu sih ya, PAL 2. Oke, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk PAL 2. Oke, di sini ada, aku taruh dulu. Give each other space. Okay, give each other space. Sometimes, kelihatan ya, sometimes it's hard to work out our differences when we don't have enough space. So take a step back to create room for authentic conversation. Perhaps you need to consult with a therapist to guide you through the emotional tickets, or maybe you just need some new tools for healthy communication. Whatever it is, don't try to fix it right now. Give each other space. Aku ngerasa kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ke kamu bisa lebih menghargai boundaries. Kamu bisa menerapkan healthy boundaries terhadap orang-orang sekitar, terhadap diri kamu sendiri juga gitu. Ketika kamu memang nggak bisa, bilang nggak bisa. Ketika mereka tiba-tiba seakan ngambil waktu kamu dengan tanpa seizin kamu, ya itu sekarang waktunya udah harus berubah. Di saat mereka tiba-tiba datang tanpa nanya ke kamu tuh available apa enggak gitu secara waktu, langsung gitu ya curhat gitu, padahal kamu juga lagi ada kerjaan gitu. Sekarang kamu bisa menerapkan untuk tetap bilang say no, atau kamu udah bisa menghindari orang-orang yang kurang baik langsung gitu ya untuk hidup kamu gitu. Aku rasanya kamu udah bisa nerapin healthy boundaries gitu. Oke. Untuk PAL 2, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk PAL 2. Oke. Pas banget dong. Aku ngerasanya ini baru aja. Ya tuh. Tell the truth. Baru aja aku bilang kan. Oke. Communicate with integrity. You may need to level with someone. This person could even be you. Are you saying you are fine when you don't mean it? Are you swallowing your needs because you don't want to rock the boat? When we hide the truth, it eventually comes out in destructive ways. Act with integrity and say what's on your mind. While honesty may lead to short-term discomfort, your long-term peace and happiness are worth it. Oke, kan aku udah bilang kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk kamu bisa mengatakan yang sesungguhnya ke orang-orang demi kebahagiaan kamu sendiri. Kamu bisa lebih terbuka ke orang-orang sekarang gitu. Entah ini nanti selesai pandemi itu sampai kapan, aku rasa ini akan tetap berlaku sampai pandemi selesai gitu ya. Oke.
Untuk zodiak sebenarnya ini nggak related soal zodiak sih, cuma siapa tahu ini zodiak kalian gitu ya. Di sini ada Scorpio, ada juga Libra. Aku ngerasanya entah kenapa aku kepikiran Aquarius juga. Oke, coba dicek Sun Moon Rising-nya kalian atau Venus sign-nya kalian. Oke, untuk file 2 ini aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ternyata resonate di file 2 ini, bisa lo ngasih tahu. Aku resonate di bagian ini Kak, tell the truth-nya atau tinkernya atau mental block-nya gitu. Atau saya memang Scorpio gitu. Boleh. Tulis saja bebas, tulis aja di kolom komen, nanti aku balas. Atau mau sekalian curhat, silahkan curhat, yang penting pakai bahasa yang sopan. Terus kalau kalian mau kasih ini semacam ide, kira-kira pick a card selanjutnya apa ya, tulis aja. Oke, nanti aku tampung ide kalian gitu ya. Terus kalau misalkan kalian tertarik untuk ikut quick reading gratis tarot gitu ya, itu ada di Instagramku. Biasanya aku ngelakuinnya sebulan sekali, jadi kalian bisa follow biar kalian tidak ketinggalan. Biasanya aku umumkan sehari sebelumnya kalau mau melakukan quick reading tarot gitu. Quick reading tarot gratis ini nanti kalian bisa lihat sebenarnya kapan dilakukannya di story Instagramku. Jadi kalian follow aja karena itu terbatas, hanya 50 pertanyaan dan satu orang satu pertanyaan. Jadi siapa cepat dia dapat, itu hukum alam berlaku lah di situ ya. Jadi teman-teman, kalau kalian tertarik silahkan follow. Dan juga terkait tentang giveaway, kemarin kan saya sudah kasih tahu ya, itu memang pengumpulannya sampai tanggal 2 Desember. Nanti pengumuman pemenangnya saya akan umumkan di tanggal 5 Desember ini. Jadi stay tune di Instagram saya, nanti saya akan informasikan siapa sih yang dapat giveaway total senilai 1 juta rupiah gitu ya. Kalian bisa pantengin aja gitu ya di Instagramku di Ramia Inggita. Baik, kalau yang tertarik untuk personal reading bisa melihat di deskripsi video YouTubeku ya. Di situ ada price listnya dan juga nomor WhatsAppnya. Tinggal WhatsApp aja, Kak, aku mau ikut personal reading, gimana caranya gitu. Langsung aja WhatsApp, oke? Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye-bye. Oke. Aku mulai ngantuk. Ternyata ini udah jam berapa sekarang. Semoga file 3 aku tetap fokus ya. Fokus file 3. Semangat nih. Besok aku kerja seperti biasa. Kalian juga pastikan semangat ya. Untuk file 3, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. File 3, Beloved one, Archangel Chamuel, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. Tara, bisa jadi Tuhan memberikan kebaikan ke kamu dengan menemukanmu kepada soulmate-mu, twin flame-mu, atau soul family-nya kamu yang memang membantu kamu di masa pandemi ini. Entah itu terkait spiritual kamu, entah itu terkait tentang kehidupan realita kamu secara grounding juga bisa ya. Oke, kita cari tahu lebih. Untuk file 3, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. File 3. Oke. Ya, di sini ada The Waiting Game. Oh my god.
Ini ada angka 2 lagi. Apakah ini terkait tentang soulmate twin flame? Jadi kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu ini, kamu diajarkan untuk bersabar. Aku ngerasanya bersabar, untuk mengerti perfect timing gitu. Apa sih arti dari perfect timing itu? Apa sih arti waktu untuk kamu? Apa sih arti kesabaran untuk kamu dalam masa pandemi ini? Karena ini kan seperti yang tidak berujung, nggak tahu sampai kapan. Apakah terus muter-muter kayak gini terus? Kelihatan kan ya, kayak seakan nggak ada habisnya gitu. Kamu dibimbing untuk bisa yakin, untuk tetap positif, untuk tetap kuat menjalani, dan untuk lebih mengerti tentang waktu, juga meyakini tentang perfect timing itu sendiri. Oke. Untuk file 3, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. Oh, kebalikan. Oke. Oke, di sini ada sacrifice. Kan makin yakin ini tentang kalian ketemu soulmate, twin flame, atau soul family kalian. Tapi kalau ada sacrifice gini, aku ingetnya langsung twin flame. Jadi kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini untukmu, kamu sepertinya sudah menyadari siapa twin flame kamu. Kamu sudah mengalami masa terpisahnya kalian, separationnya kalian. Bagaimana kamu, sejauh mana kamu akhirnya melakukan sacrifice untuk dia ya. Bagaimana kamu sudah menghabiskan waktu banyak. Terus ya, sacrifice itu nggak cuma waktu ya, tapi banyak hal gitu. Cuma kamu ngerti gitu, kebaikan Tuhan ini adalah memberikan kamu lesson and learn gitu dalam kehidupan kamu. Sampai sejauh ini kamu bisa bertemu dengan seseorang yang kamu nggak ngira gitu, ternyata bisa ada orang seperti ini. Ternyata dia itu mengajarkanku untuk menyadari sesuatu terkait apa gitu yang sebelumnya kalian tidak sadari. Oke. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. File 3. Oke, di sini ada come to the edge. Oh my god, udah fix ini kayak twin flame beneran. Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu, kamu sudah di titik yang kayak take a leap of faith gitu. Jadi aku ngerasa kamu udah di titik yang apapun yang terjadi, terjadilah Tuhan. Jadi level tawakal aku rasa. Ini kesadaran spiritual yang gak semua orang bisa mengarunginya. Perlu kesadaran lebih, perlu kekuatan lebih, perlu kestabilan lebih. Lihat di sini, kalau dia nggak stabil, dia bakal jatuh gitu, dan nggak akan nggak akan ada kayak semacam dia berpikir akan ada yang menyelamatkan atau apa. Enggak, dia kayak cuma bisa mengandalkan diri dia sendiri. Jadi kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk kamu jadi lebih bisa mengandalkan diri kamu sendiri, percaya tentang intuisi kamu sendiri. Kamu bisa lebih kuat lagi menghadapi sesuatu gitu, dan lebih tawakal lagi gitu aku rasa. Oke, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk file nomor 3. Serendipity. Oh my god, lagi-lagi ya. Kamu tahu semua ini
apa ya, sesuatu hal yang memang baik untuk kamu, ini adalah waktunya kamu untuk memiliki keyakinan lebih untuk menggapai hal yang mungkin buat orang lain tuh nggak mungkin gitu. Jadi Tuhan tuh memberikan kamu kekuatan, keyakinan pada diri kamu, karena memang ada suatu hal yang untuk kamu, khusus untuk kamu gitu ibaratnya, karena nggak semua orang tuh bisa gitu. Ini keadaan yang berat untuk orang lain dan kamu itu jauh lebih bisa menghadapinya karena kamu kuat gitu, karena ini memang ditakdirkan untuk kamu gitu ya. Baik, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. Oke, nomor 3, self love ya. Dan show me how to love myself, show me how to take care how to take care of the inner child, show me how to be kind within. When you step into self forgiveness, so much can change on the outside. Kelihatan ya. Oke, aku ngerasa memang keadaan selama pandemi ini sudah cukup berat buat kamu. Kamu diberikan lesson and learn-nya nggak mudah gitu. Di sini kamu diajarkan untuk melakukan self care, self love, self worth. Kamu lebih bisa mengerti sebenarnya gimana sih kamu harusnya cara mencintai diri kamu sendiri gitu. Bagaimana kamu bisa mengampuni diri kamu sendiri, lebih menerima seutuhnya diri kamu gitu. Karena kalau twin flame self love nya ini nggak jalan, susah, bakal mental terus, bakal menderita terus gitu. Jadi wahai para pejuang twin flame di luar sana, aku udah ngalamin juga keadaan kayak gini. Sekarang aku berdoa yang terbaik untuk twin flameku. Aku lebih mengandalkan diri aku sendiri juga, lebih percaya tentang jalan Tuhan. Karena itu aku terus fokus ke diriku sendiri. Kalau misalkan ternyata twin flameku punya spiritual path-nya dia sendiri yang dia mau pilih, misalkan nggak bareng, nggak union, it's okay gitu. Aku bakal tetap doain yang terbaik, dan aku harap teman-teman di viewersku di channelku gitu ya, kalian juga capailah sampai ke titik keikhlasan, sampai titik itu gitu. Aku pribadi nggak komunikasi dan berusaha untuk mengerti tentang the waiting game ini juga, mengerti tentang sacrifice yang ini juga, sampai ke titik come to the edge juga udah, serendipity juga udah. Karena itu aku sekarang menemukan diriku lebih gitu, dan mencintai diriku detik ini. Aku harap teman-teman juga sampai ke tahap itu ya. Baik, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk file nomor 3. Di sini ada inviting ecstasy, kelihatan kan? Oke. I am worthy of all the pleasure my heart desire. Jadi kamu akan diberikan cara untuk menikmati hidup dengan caramu sekarang. Bukan tentang hanya untuk membahagiakan orang lain, tapi untuk membahagiakan dirimu sendiri juga.
Jadi di sini kamu memang diberikan waktu ya di masa pandemi ini untuk lebih bersyukur atas dirimu juga gitu, aku rasa ya. Ya, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk mopel nomor 3. Di sini ada water your garden, nourishment, body care, tenderness, rest. See, I told ya, tadi aku udah bilang. Kita memang disuruh untuk rest gitu ya, untuk nourishment, untuk lebih ke self care, lebih ke diri kita sendiri gitu. Dengan adanya pandemi ini kamu jadi lebih bisa menemukan diri kamu, lebih bisa merawat diri kamu gitu ya, secara lebih sehat lagi, karena keadaan kadang membuat kita selalu kayak memprioritaskan orang lain gitu. Sekarang enggak, kamu diberikan kebaikan Tuhan lebih gitu ya dengan adanya pandemi ini. Oke, untuk file 3, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. The union of hearts, udah fix ini twin flame, fix a love connection, device explanation. Kamu tahu twin flame kamu siapa di pandemi ini, dan kamu sudah bisa merasakan apa, kalian udah connect lah ibaratnya gitu. Dan aku berdoa kalian akan bertemu juga, karena di sini the union of hearts ya. Jadi aku jadi keinget untuk union. Jadi kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini untukmu. COVID-19 kita nggak tahu sampai kapan, kemungkinan besar kalian akan ketemu tetap sama twin flame kamu. Oke? Amin gitu, amin gitu. Biarkan ini jadi manifestasi yang akan terjadi dalam hidup kalian. Oke? Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk mopel nomor 3. Oke, di sini ada Mercury. Ya. Di sini ada Aquarius. Di sini ada 11 house. Jadi, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. Kamu akan diberikan kesempatan untuk berkomunikasi tapi secara jujur. Aku ngerasa ini komunikasi heart to heart conversation yang langka, yang selama ini mungkin kalian gak pernah bisa lakukan. Sekarang kamu di masa pandemi ini bener-bener dikasih kesempatan emas ini, aku rasa begitu. Oke? Ya, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untuk mopel nomor 3. Oke, terbang ini sendiri. Oh my god. Intuitive nudge. Intuition is the language of the soul. We are all born aware with a profound sense of inner knowing. Intuition is one of the greatest gifts we possess, which keeps us connected to our higher self, the universe, and to our divine spirit. Aku udah gak ngerti lagi ini fixed twin flame. Oh my god. Jadi kalian active intuitionnya di masa pandemi ini, dan kamu bisa mulai berkomunikasi dengan jiwa kamu. Sebenarnya aku ngerasanya kamu udah connected gitu. Yang aku ngerasa di sini tuh kayak kamu lebih banyak inner knowing-nya, ya kan? Jadi intuisi kamu ini ngelit ke inner knowing kamu gitu, aku ngerasanya. Terus aku ngerasanya dengan pandemi ini kamu bisa connected ke higher self kamu.
gitu. Kamu akan lebih mengerti dengan caranya universe bekerja itu seperti apa. Kamu akan lebih sensitif gitu, lebih mengerti gitu, lebih tertuntun oleh intuisi kamu daripada sebelum masa pandemi ini. Oke, kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. File nomor 3. Stop comparing. Oke, di sini ada kelihatan ya. Apples don't compare themselves to oranges. Stars don't compete with other stars. They know their rooms for all to shine in this ever-expanding universe. So embrace your differences, celebrate your quirks and kinks, bring your fullest expression of self forward, and champion others when they do the same. Oke, kelihatan ya. Jadi, aku tetap ngerasa, lihat di sini. Di sini ada self love, di sini ada stop comparing. Message-nya kurang lebih hampir sama kelihatannya. Nah, di sini kamu disuruh untuk masa pandemi ini lebih ke arah self love-nya kalian, lebih ke arah self appreciation juga. Ketahuilah bahwa diri kalian dia diri kalian. Kamu ini one in a million gitu, one of a kind. Jadi jangan pernah membuat diri kamu itu tersiksa dengan kamu terus nge-compare diri kamu ke orang lain, karena nggak seharusnya seperti itu. Setiap orang punya uniknya sendiri dan kamu indah dengan caramu sendiri. Oke? Kebaikan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 untukmu. Untuk PL3. Oke, terbang. Ya. Oke. Di sini ada play. Kelihatan ya. Oke. Kita baca bareng-bareng. Self-care, kelihatan gak sih? Ya. Self-care includes having fun. Are you playing enough, darling? Do you have enough free time, or are you booked to the minute? Life goes by so darn fast. Make sure to have a blast along the way. Play connects us to our childlike curiosity and zest. When life feels too serious, toss aside your to-do list and make room for the stuff that turns you on. Go to the movies, have an adult summer party, swing at the playground. You are never too old to wee. Let the fun sign in and live a little or a lot. Kelihatan gak sih? Nah itu dia ya. Baik, aku ngerasa di sini untuk teman-teman kalian di masa pandemi ini diberikan kebaikan gitu oleh Tuhan untuk lebih menikmati hidup lagi, lebih bisa enjoy your free time, kembali membuat waktu untuk beristirahat gitu ya, untuk bisa menikmati hari ini tanpa merisaukan jauh ke hari ke depan atau terbawa ke masa lalu gitu. Jadi kamu akan bersyukur dengan hari ini, kamu akan menikmati hari ini, kamu full di hari ini, aware dan menikmati hidup kamu gitu. Karena mungkin secara ini lagi pandemi gitu ya, kita nggak tahu besok-besok kita tuh masih akan diberi kesempatan untuk sehat, untuk tetap hidup dengan setiap kenikmatan hal kecil aja. Ketika kita bangun dan masih bernafas, itu adalah kenikmatan tersendiri, karena di saat pandemi ini nggak semua orang di luar sana bisa bernafas
di pagi harinya atau saat ini juga kalian diberikan lebih kesehatan yang lebih sampai bisa ngeliat video ini gitu ya. Dan juga dengan kamu bertemu dengan twin flame kamu ini, gak semua orang bisa gitu, gak semua orang bisa dapetin ini, rasa ini. Kamu dapet, bersyukurlah lebih, ini kebaikan Tuhan untuk hidup kamu. Oke, PL 3, semangat, temukanlah dirimu, cintailah dirimu. Ibaratnya kalian gak union gak apa-apa, saling mendoakan aja, saling support. Oke? Baik, untuk zodiaknya sebenarnya ini gak related tentang zodiak, tapi siapa tahu ini ada zodiak kamu ya. Ini ada Aquarius, di sini ada Gemini, ada Cancer, ada ya Aquarius. Tetap sih aku tetap ngerasanya, sorry ya, bener itu aja. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk PL3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian mau request, Kak aku pengen pick a card ini nih, judulnya silahkan tulis aja, nanti aku tampung. Atau kalian mau ngasih tahu, Kak bener Kak PL3 ini aku banget, aku resonate di bagian yang apa nih, self love nya, mungkin the waiting game nya, sacrifice nya, atau tentang twin flame nya, tulis aja nggak apa-apa, nanti aku balas. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading gratis tarot, aku biasanya lakuinnya di Instagramku di Ramya Inggita, bisa kalian follow. Itu biasanya terbatas, hanya untuk 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, jadi siapa cepat dia dapat, biar nggak ketinggalan dan kalian bisa update segera gitu ikutan. Makanya langsung follow aja Instagramku ya. Untuk terkait giveaway yang ada di Instagramku, seperti yang sudah aku omongin sebelumnya, udah aku informasikan, tanggal 2 Desember ini sudah terakhir. Jadi tanggal 5 saya akan umumkan pemenangnya, siapa yang dapat total senilai 1 juta rupiah gitu. Untuk para pemenang nanti saya akan umumkan di Instagram saya di Ramya Inggita, jadi follow aja. Oke? Kalau kalian tertarik untuk personal reading, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi YouTube saya. Silahkan lihat price listnya, saya terbuka price listnya juga di kolom deskripsi, bisa dilihat. Pilih yang cocok untuk kalian dan hubungi saja nomor WhatsApp tersebut. Oke, itu aja yang bisa aku jelasin untuk PL nomor 3. Thanks for watching, bye bye.